Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat Falak, sahabat Sinau Bareng, dan juga sahabat ngaji Falak Online dalam channel Santri Ngevlog ya. Oke, dalam pertemuan kali ini saya akan mencoba untuk memasukkan coding GPS pada aplikasi yang sudah dibuat kemarin ya. Ini yang kemarin sudah oke, nggak ada masalah gitu ya. Oke. Dan PDF juga sudah aman kemarin, tidak ada masalah. Yang masalah kan ini ngisi manual, kita kadang kan nggak tahu lokasi. Ini bisa nanti kita mencoba mengaktifkan tombol GPS ini sehingga kemudian lokasi ini dideteksi secara otomatis begitu. Baik, kita langsung saja ke editornya. Android Mode, AIDA ya, Android. Ini tadi sudah saya kopas codingnya supaya tidak perlu lagi mikir. Ini kita keluar dulu aja. Kita cari lagi folder aplikasi kita kemarin, Imsakiyah kayaknya. App dibuka, jangan lupa menggunakan Open this Android App Project. Ini diklik dulu sebelum ke SRC ya, supaya memang yang dibuka memang aplikasi ini gitu ya, tidak tumpuk-tumpuk dengan aplikasi lain begitu. Kita ke SRC, kita langsung ke Java-nya saja ya, dan ke main activity. Oke. Kita ini coding Injatol Imsakiyahnya yang sudah oke. Maka kita tambahkan coding untuk mencari GPS ini. Pertama-tama kita coding fungsinya aja ya. Jasa gak usah diambil semua dulu. Di mana ya? Nah ini private void. Private ini menunjukkan fungsi. Fungsi itu ada dua macam, ada yang privat, ada yang public. Begitu. Salin. Seperti biasa supaya nggak salah tempat, taruh sebelum kurawal penutup terakhir. Tekan lama sampai muncul tanda paste ini ya. Baru klik. Kemudian ada yang seharusnya tidak tercopy. Ini ya. Ini bukan, ini adalah izin permisi untuk menggunakan akses lokasi dan find location, cari ataupun close lokasi ya. Ini ditempatkan di manifest, sehingga ini kita cut saja. Kita buka manifestnya. Ini Android manifest. Taruh setelah aplikasi paket, sebelum application gitu ya. Kita paste di sini, dah. Kita save. Fungsi ini kemudian supaya berfungsi ya. Fungsi supaya berfungsi itu ya perlu difungsikan, perlu dipanggil dalam onCreate gitu ya. Saat onCreate perlu dipanggil. Caranya bagaimana? Caranya tinggal dipasang saja. Kita lihat apa saja yang diperlukan supaya fungsi ini berfungsi. Yang pertama perlu
inisialisasi location manager, artinya perlu deklarasi. Deklarasi itu diletakkan di tempat di luar sistem supaya bisa dipanggil dari mana saja, ke atas sendiri berarti. Paling atas ini private ini taruh di sini sebelum on create pokoknya. Paste. Oke. Button ambil lokasi sama TV lokasi ini nggak diperlukan karena sudah kita buat, itu tempatnya sudah ada sendiri. Jadi hanya perlu ini saja, location manajernya manggil itu. Kemudian setelah dideklarasikan, diinisialisasikan lagi dalam onCreate. Nah gitu ya, diinisialisasi dalam onCreate. Nah ini mulai location manager. Sebetulnya meminta izin lokasi itu sekarang sudah tidak diperlukan, cuman karena adanya ini coding lama, kita coba saja gitu ya. Ini mestinya ada diinisialisasi di sini di onCreate. Nah, mau diletakkan di mana saja. Ini location manager sudah ada di sini. Kita coba saja apakah bisa location managernya. Location manager, get service system, location service. Ini contact location service, hampir sama ya, kita pakai yang bawaan saja dulu. Oke, kemudian BTN ambil lokasi ini nggak ada ini kalau kita biarkan ya akan jadi error nanti. Yang ada itu tombol kita adalah BTGPS ya, tombol GPS, atau kalau takut salah copy aja ini. Nah, on klik listener dia akan minta izin ambil lokasi. Ambil lokasi akan dipanggil ke sini. Oke. Nah, ambil lokasi ini kan kita perlu menampilkan hasil. Kalau di sini mana ya? Fungsinya ada di bawah sendiri ya, mestinya taruh di paling atas ya supaya nggak terlalu banyak scroll. Nah, string get name location untuk mengambil nama. Kemudian ini request permission threshold, ini meminta izin. Nah ini kalau kemarin ini ya cukup satu TV saja. Nah, cuman masalahnya kita ada latitude altitude tidak. Tampilan kita sudah dipecah begini ya, kita buka dulu mainnya supaya tahu bahwa hasil dari GPS ini, nama lokasi akan ditampilkan di apa, ET lokasi, nanti edit tag. Nah begitu, sehingga nanti pengembalian hasil yang didapat kita taruh ke sana. Nah sehingga n lokasi plus lokasi. Nah, string lokasi di sini. Nah, maka kemudian kita panggil ET lokasi set text.
lokasi. Nah ini maka nanti bisa menampilkan tempat otomatis gitu ya. Set text-nya bener enggak ya, set text. Nah kayaknya begitu, saya kurang begitu hafal tulisannya gitu ya. Kemudian apalagi lintang tempat sama bocor tempat, longitude dan altitude saya kok bingung. Cuman kan ini nilai yang akan ditampilkan desimal. Lah ketika nilainya desimal berarti kita butuh kita pecah satu-satu. Karena kan tampilan di view-nya adalah derajat, menit dan detik gitu ya. Nah, maka bagaimana caranya ini kemudian hasilnya ya kita pecah begini supaya nanti muncul satu-satu begitu. Nah, gitu ya. Oke, kita pecah. Namun pecahnya, cara mecahnya ini ya sesuai hasil perkalian. Kita buka dulu kelas fungsi. Ternyata emang harus buka berbagai kelas ya. Karena di sini ada cara ada cara membuat nilai desimal jadi menit, detik dan second. Caranya kita lihat format DMS desimal ke derajat. Nah ini dia. Ini DMS ke desimal. Ada lagi yang banyak. HMS terbit, ini jam. Sholat juga jam. Kok cuman ini saja ya? Mestinya banyak deh. Yang desimal kita cari fungsinya. Suaranya habis. Mana kita cari ini fase bulan. Nah ini DMS detik. Oh DMSD, DMSM, DMS-nya kok sampai M saja ya. Kemudian menitnya mana, second nggak ada. Tapi ini sudah bagus. DMSD, DMSM dan S-nya gimana cara ngambil S-nya? Sisanya setelah diambil dua-duanya ini jadinya menit menjadi detik ya. Derajat, menit, detik. Butuhnya kan begitu. Maka menit itu data diambil data integer kali 60. Oke, data double int data. Oke sudah, kita coba. Ini ada DMSD, ada DMSM fungsi. Nah, kalau ada itu kan nggak perlu repot. Itu string, kita coba aja ya. String L T D D gitu ya. String L T D M, string LTS, LTD latitude maksudnya. Nah, sama dengan DMS D, saya nggak hafal, copy saja. Nah, gitu ya.
DMSD sudah benar berarti. Isinya adalah ngambil data latitude. Yang M juga sama, DMSM latitude. Lah yang ini belum ada. Karena belum ada, kita buatkan fungsinya juga aja supaya enak ya. Fungsinya itu kan DMS itu kalau data tidak lebih kecil dari 0 maka data itu diabsolutkan data nilai ABS. Kemudian ketika cara ngambil menitnya, data diambil EMT data kali 60 S ditambah new desimal 00 format menit ya. Repot deh. Sebentar kita lihat, detik itu kan menit dikurangi berapa ya? Untuk menghitungnya lupa. Ini DMS 3, DMS 4, DMS 5 menit ya, data absolutnya. Derajat itu nilai absolutnya, menit itu nilai data absolut dikurangi nilai absolut kali 60. Data oke, saya paham. Kita ngambil mana ya yang kita ambil ya? DMS 8 aja apa ya? DMS mikir data ini jadi bingung ya, butuh konversi. Ini butuh konversi, cuman ya itu dia, detik itu kan menit diambil nilai menit integer, maka jadinya detik gitu ya. Kalau menit itu kan dari nilai data semuanya desimal dikurangi nilai absolut kali 60 itu jadi menit. Nah kemudian untuk detik itu nilai menit ini kemudian dikurangi dari nilai absolut menit, jadilah detik. Nah begitu. Sehingga untuk membuatnya kita butuh fungsi sebentar. Ini DMD, DMS, DMSM. Kita tambahkan fungsi ini aja. Tapi kok returnnya kok ke sana ya, kok S ya. Kita tambahkan sendiri, kita buat fungsi baru ya, fungsi S. Nah fungsi S ini kan string S nilainya 0
Kalau datanya di bawah 0 maka data ABS. Oke. Datanya absolut jadi data. Kemudian double menit. Nah, kali 60. Kemudian di sini double detik. Nah, ini contoh nulis data ya. Ini mungkin agak sedikit membosankan jadinya. Double detik sama dengan, nah kan gitu ya, menit dikurangi INT dari menit itu sendiri, kemudian dikali 60. Oh, kalau detik bukan 60, 3600. Oh, enggak, sama saja ya. Oke, sama saja. Oke, kemudian yang ingin saya tampilkan adalah nilai detiknya, DTK. Nah, mudah-mudahan ini fungsi benar. Save dulu. Nah, ketika di save ini DMSS ya, begitukah nama fungsinya yang kita buat? Nah, ya, DMSS. Save latitude. Oke, ini kita mencoba mengambil nilai hasil, kemudian nilai ini kita masukkan ke edit tag-nya. Apa untuk tahu bisa masukkan ke edit tag ini, kita harus tahu ID masing-masing. Ini ET LTD. Kalau yang menit ET LTM, ET LTS. Oke, sudah ya, LTD, LTM, LTS, gitu aja. Caranya ya ini, ET LTD, set text LTD D, kemudian ET LTM, set text LTDM, kemudian ET LTS, set text. Kalau salah nanti ini LTDS, kalau salah yang ngeblank gitu aja. Oke. Nah, supaya tidak terjadi error, ini kita nonaktifkan dulu. Nah, untuk menonaktifkan kode outcome code, nah kita coba, bismillah, kita running dulu, tes apakah coding yang kita buat berhasil gitu ya. Kita tunggu, ada 9 error. Wow, ada method, another method with the same signature, ternyata DMSS ada yang ngembarin. Oke, DMSS nya kita ganti 5. Supaya tidak salah, ini mana tadi yang detik aja kan, detik tadi,
99. Oke. Kita lihat yang 7 lainnya apa ini? Kurang. Oh, kelebihan ya. Unexpected ini lebih. Ya dihapus saja kalau lebih. Kemudian tinggal 6. There already is another field name location manager di mana? Oh, sudah ada di sini, nggak perlu kemudian dideklarasikan lagi. Oke, tinggal 5. Apalagi ini simple date format tidak diketahui, dia nggak tahu simple date format, berarti perlu diimpor. Fix impor dulu deh Java util Android Java text. Nah, oke. Tinggal 3 lah. LTD LTM kok tidak diketahui, kenapa? Kita lihat lagi ke sini. Oh ya, langsung LTD LTM LTS ya, pantes ya, gitu aja. Kita ke sini lagi lebih cepat, nggak perlu ET LTD LTM LTS main bodoh. Oke, kita coba lagi running. Apakah bisa berhasil atau error? Ya, dicoba. Bismillah. 27 menit. Kayaknya hampir sama dengan tutorial masang ya. Nah ya, beginilah kalau mikir codingnya sambil dipikir, butuh waktu. Kalau copy paste ya langsung selesai gitu ya, mungkin 5 menit selesai ya, seperti kemarin imsak itu. Kalau dipikir cara dengan berbuatnya sambil mikir coding itu sehari lebih, nggak mungkin 30 menit selesai gitu ya. Oke, kita coba langsung aja klik GPS ya, apakah yang terjadi. Oh, saat aplikasi digunakan muncul notif ya. Saat aplikasi digunakan, GPS-nya harus diaktifkan. Kita tes, klik lagi. Nah, coba dilihat, Kecamatan Tambak Sari sudah muncul. Kemudian apa yang berubah? Lintang tempat. Bener, lintang tempatnya berubah. 71407. Gas, oke gas. Tinggal bujur tempat yang belum gitu ya. Berarti sukses tadi konversinya. Tapi kok ya, kita lihat aja ya di bujur tempatnya hasilnya bagaimana. Berarti kita lanjut codingnya. Copy saja untuk ekstrak nilai habis latitude berarti apa? Longitude bujur. Nah, ini bukan LTD, pakai B saja supaya enak. BTDD ya, asal saja pokoknya kita bisa ingat. Ini jangan latitude, longitude dong. Longitude. Ya tadi kan juga lokasi itu tertutup, ada yang separuh nggak terlihat. Nanti kita buat dia dinamis supaya terlihat semua, muncul semua. Longitude sudah, berarti kemudian tinggal kita pecah ke edit tag. Nah, kita pecah edit tag. Kalau bujur tempat apa? BTD, BTM, BTS. Nah, kembali
kembali ke terakhir. Di sini sebenarnya kita tambah supaya nggak ngetik, kopas saja, nggak terlalu banyak yang diketik karena kuncinya sudah ketemu. Ini B kita hanya ganti satu huruf saja kalau copy. B. Oke, sekalian langsung tinggi tempat kita ambil ya. Tinggi tempat itu longitude, altitude. Nah, tinggal tinggi tempat itu ID-nya apa? LTM, time zone, TZ, TT. Time zone, TT. Langsung saja tinggi tempat, edit tag ini kita set teksnya altitude. Cuman ini kalau kita pasang gini merah, kenapa? Karena altitude itu nilainya double, sedangkan di sini adalah string, maka nilai double ini harus dikonversi ke string supaya bisa ditampilkan di edit tag. Nah, begitu cara konversinya. Kita tulis, kita butuh string of value. Nah, begitu. Cuman ini kayaknya salah, itu bukan of value, string value of. Nah, kebalik nulisnya. Begitulah ya, kalau kita nggak hafal coding ya dicari-cari saja. Cuman ini biasanya harus perlu di round supaya nggak terlalu banyak, tapi itu nanti dulu karena target poinnya ya ini masang GPS-nya saja gitu ya. Nah, ini untuk height-nya sudah wrap konten loh. Mestinya dia otomatis nambah beratnya kalau panjang gitu ya. Cuman ya terlalu panjang mungkin ya. Untuk nama tempat itu langsung ambil kota. Ambil kota berarti ya di sini. Ini nama lokasi ini. Nama lokasi ini berarti yang dipakai. Nah, ini kan semua ini sub admin area saja. Returnnya itu sub admin area, jangan semuanya, tapi itu nantilah gitu ya. Kita coba dulu running, apakah sukses untuk pembuatan GPS ini untuk mendeteksi lokasi tempat secara otomatis. Biarkan itu building. Cuman cepat sekali update. Jadi belum dites untuk dihitung ya, untuk berhitung ya apakah bisa digunakan hasilnya dari GPS itu. Nah, sekalian sekarang saja. Oke, kita buka, lihat masih PP Alfitro 73030 112 30 59. Kita klik GPS-nya. So, what happened? Kecamatan Tambak Sari 71407 212 4656. Nah, coba kalian lihat itu tinggi tempat yang berubah-ubah. Time zone belum diatur tadi ya, tapi nggak apa-apa. Kita tes coba berhitung apakah bisa atau clean. Aman saja. Bintang tempat -7 14 -7 112 4659. Bujur tempatnya, tinggi tempat yang terbaca pada saat ini di lokasi saya, Surabaya, Kecamatan Tambak Sari, Kenjeran. Bukan Kenjeran ya, Tambak Sari.
sama kecamatan. Baik, demikianlah cara untuk menambah GPS dari coding yang sudah pernah saya share di grup gitu ya. Cara penerapannya. Oke, silahkan diselesaikan sendiri gitu ya. Silahkan dicoba, kalau memang ada kendala boleh ditanyakan di grup saja supaya bisa kemudian lebih interaktif. Ya, komen-komen juga nggak apa-apa sih. Saya akhiri, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.